Sugeng siang sahabat Jejana Negeri. Piye kabare? Semoga pada sehat semua yo. Tetap taati protokol kesehatan. Hari ini, aku dan Kiki mau mengolah masakan dari bunga eceng gondok dan wader hijau. Penasaran toh mau diolah jadi apa? Ayo, tetap nonton Jejana Negeri. Jangan ganti channelnya yo. Sugeng siang sedulur, namaku Afif Amar. Aku lahir dan besar di Jawa Tengah. Sekarang aku lagi main ke Ambarawa, Kabupaten Semarang. Udah lama aku nggak main ke sini. Oh iya, aku juga mau main dengan teman kecilku. Mana sih si Kiki? Katanya mau nungguin di sekitar rawa. Kok nggak kelihatan yo? Duh, Afif mana sih? Ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Keburu panas nanti cuacanya. Nah, itu dia si Kiki. Woi, golek kowe kat mau aku. Aku yang ngenteni kowe lah. Panas ki lho. Ya wis saya dia iki. Ayo tak jak golek bengok yo. Oh, ya wis, kita kene bae ya. Yo kayak kono we. Aku dan Kiki lagi membicarakan masa lalu sambil menikmati indahnya pemandangan Rawa Pening. Rawa Pening adalah salah satu danau alam yang berada di sekitar wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Danau yang luasnya lebih dari 2.500 hektar ini berada di kawasan Ambarawa, Tuntang, Banyu Biru, dan Bawen. Woi, iso ki, denger iki. Ki, itu bapak-bapak lagi opo yo? Oh, kayaknya lagi ngecek Ki. Aku bantuin bapak-bapak dulu yo. Oke, hati-hati. Oh iya, Beb. Kalau gitu aku tinggal dulu ya. Aku mau lanjut cari kembang bengok. Tak tinggal golek kembang bengok saya. Sip, hati-hati yo. Ntar tak bawain wes ikannya. Kalau dapat banyak. Ada berbagai cara masyarakat di sekitar Rawa Pening dalam mencari ikan. Salah satunya yoiki, ngecek. Sekarang lagi ngebantuin bapak-bapak di sini mau menangkap ikan, yaitu dengan cara ngecek. Nah, caranya itu dengan jaring ngecek ini. Nah, ini kita taruh, mutari tempat yang mau kita tangkap ikan. Ayo, Pak. Ngecek menggunakan bantuan jaring yang sangat panjang. Dari 50 hingga ratusan meter loh, tergantung luas area yang digunakan untuk ngecek. Pertama, pasang dulu jaring yang disiapkan melingkari area sasaran. Nah, lokasi untuk mencari ikan dengan ngecek seperti ini biasanya di area rawa yang cukup dangkal, yang dipenuhi banyak eceng gondok. Karena di akar-akar eceng gondok seperti ini sering jadi sarang ikan untuk bersembunyi. Ayo. Ada beberapa tahap dalam menangkap ikan dengan ngecek. Nah, setelah tadi memasang jaring, selanjutnya itu menyingkirkan eceng gondok karena biasanya ikan-ikan bersembunyi di bawah eceng gondok ini. Nah, ini kita singkirkan biar mudah menangkapnya. Ayo Pak, terus Pak! Singkirin Pak! Yo! Nah, sambil membuang eceng gondok dari dalam lingkaran jaring, kita juga harus nepuk-nepuk air seperti ini sampai menimbulkan bunyi yang cukup keras. Nah, Kiki, alasan kenapa disebut dengan cara ngecek? Yo karena bunyi airnya yo cek 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 gitu. Ternyata susah banget.
ini ada triknya loh, biar terbunyi gini. Nah, ini gunanya apa? Menempuh air ini agar ikan itu dia turun dari enceng gondoknya. Jadi mudah untuk ditangkapnya. Ayo Pak, atas Pak! Selain itu, dengan menepuk-nepuk air begini, tujuannya agar ikan takut. Jadi yo berkumpul ke arah jaring yang sudah dipasang. Jadi lebih gampang yo ngambilnya. Jaringnya dibentang melingkar, semakin lama harus semakin dipersempit areanya. Oh iya, kalau eceng gondok yang berada di tengah kepungan jaring mulai habis, biasanya warga setempat juga mengambil ikan dengan tangan kosong. Istilahnya go-go. Karena biasanya udah mulai banyak ikan yang terjebak di sekitar jaring. Aku yo jelas nggak mau kalah. Bila perlu sambil nyelam demi mengambil ikan buruan. Sip, sekarang jaring sudah mulai sempit. Sekarang saatnya tahapan nyarung. Ayo Pak, terus Pak! Nah, kali ini tahap nyarung. Gunanya apa? Jaring yang udah terkumpul tadi, ini kita sarungin pakai jaring satunya. Ini gunanya agar ikan nanti terangkat semua. Ayo Pak, terus Pak! Terus sini. Ya, ini. Disebut nyarung karena tahapan yang kedua ini jaring yang digunakan bentuknya menyerupai sarung. Nah, kalau jaring yang pertama fungsinya untuk mengepung, jaring sarung ini berfungsi untuk mengambil ikan dari dalam air ke atas perahu. Wih, lumayan nih Ki, hasilnya nggak mengecewakan. Wah, itu apa aja Pak? Iwak nila. Ini gede-gede banget ya Pak? Inilah iwak Ini hijau. iwak hijau? Ini belida. Sebenarnya menangkap ikan dengan cara ngeceh ini, ikan yang tertangkap itu beragam. Ada ikan gabus, ada ikan nila ya Pak ya? Ya. Dan ini ikan yang kita cari, itu khasnya dari rawa pening. Gede-gede Pak ya? Jadi lumayan. Yang mulai Pak ya Pak? Ya. Nah, ini nih yang kita cari-cari, ikan wader hijau. Biarpun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ikan yang berwarna abu-abu hijauan ini jadi primadona loh buat warga sekitar. Duh, si Kiki mana yo? Ikannya udah dapat banyak iki. Loh, dianya malah ngilang entah kemana. Sabar ya Pip, aku lagi nyari bunga bengok alias bunga eceng gondok. Sekarang lagi nggak terlalu banyak bunganya, makanya aku kesini. Kembang bengok ini akan kita masak dengan ikan wader hijau hasil ngecek tadi. Nah, ini nih yang kita cari. Ini namanya tanaman bengok. Ini yang kita ambil cuma bunganya aja karena daun sama batangnya beracun. Ini nanti kita masak sama wader hijaunya. Sebenarnya nggak beracun yo, tapi sifat dari batang dan akar eceng gondok yang bisa menyerap polutan dari dalam air. Ya kalau kadar airnya jelek, bukan tidak mungkin mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh. Beda cerita kalau bunganya, sudah pasti aman dan nikmat Ki. Makanya, boleh sing akeh yo. Sip, ikan wader hijaunya sudah ada, bunga bengoknya juga sudah siap. Sekarang kita mau masak garang asem wader hijau. Aku tak bersihin ikan wader hijaunya dulu yo, biar Kiki dan Ibu yang ngurus bahan lainnya. Jadi sebenarnya ikan wader hijau ini masih satu keluarga dengan ikan mas. Nah, yang membedakan untuk ikan wader hijau ini ukurannya lebih kecil dan dari segi warnanya dia lebih warna-warna hijau seperti ini. Ikan wader hijau ini termasuk jenis wader yang bisa tumbuh agak besar dibanding dengan wader jenis lainnya. Panjangnya bisa sampai setelapak tangan orang dewasa. Dulu, populasi wader hijau cukup banyak di sini.
Tapi sekarang ikan endemik rawapening ini sulit dicari. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya ikan predator liar di perairan rawapening. Kalau tugasku, yo jelas bersihin bunga bengok ini. Bunga yang berwarna ungu ini termasuk bunga majemuk. Oh iya, karena identik dengan tanaman air, si cantik ungu ini tidak tahan dengan matahari yo. Saat pagi dia akan mekar dan segera layu saat sore hari. Nah, bunga bengok ini rasanya itu cenderung tawar dan belum banyak orang yang tahu kalau ini tuh bisa dimasak. Salah satunya bisa dimasak buat garang asem. Pep, kue doyan ra, Pep? Wah, santai nih yo. Manfaatnya oke toh? Jelas akeh. Garang asem adalah salah satu makanan khas Jawa Tengah. Makanan yang berkembang di pesisir Jawa Tengah ini biasanya menggunakan bumbu pedas dan asam yang masih seger. Semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, sereh, salam, dan tomat cukup diiris lebih dulu yo. Oh iya, selain bumbu iris, ada juga santan kelapa. Nah, santan ini juga harus dalam keadaan segar. Semua bumbu dan santan diaduk jadi satu. Terus tambahkan gula dan garam secukupnya. Tahap berikutnya adalah membungkus ikan, kuah santan dan bumbu iris, serta bunga bengok dengan daun pisang. Awas, hati-hati. Gak sembarang orang loh bisa membungkusnya. Soalnya, kuah santannya jangan sampai bocor yo. Sip, terakhir tinggal dikukus sampai mateng. Nyampe Pak, aku wis rampung bunteli. Seramu ki. Barek dikukus. Kukus yuk. Yo. Garang asem wader hijau dengan kembang bengok ini cukup dikukus sekitar 10-15 menit. Ukuran wader hijau yang cukup kecil, nggak butuh waktu lama, biar dikukus sampai matang. Oh iya, ciri-ciri makanan yang dikukus dengan dibungkus daun pisang ini, kalau sudah mateng, biasanya sudah tidak ada uap air yang menempel pada daun pisangnya. Sip, wis mateng iki. Garang asem wader hijau kembang bengok siap disantap. Setelah saya cobain, rasa dari ikan wader hijau ini, rasanya dia gurih. Dan tekstur dari dagingnya, dia itu lunak. Jadi empuk gitu. Iya Ki, nanti Ki. Enak iki bumbune asam seger ya. Yo Ki, dudu yo kayak seger banget ya Ki ya. seger. Yo, Ki, tak nih Ki. Tambah. Yo. Karena bumbu dan semua bahan dimasak dalam keadaan seger, rasanya yo jelas seger banget iki. Belum lagi tambahan bunga bengoknya ini. Ternyata efektif untuk menyerap rasa amis dari ikannya. Jadi makin gandem yo. Sek iki mau aku mangan segeri, salah fokus sampai iki. Oh, Gagal fokus sampai iki. Iki apa to kok apik banget iki? iki kerajinan saka Enceng Gondok. Rajinan kas ini? Heeh. Ning kono sono sing luwih akeh. Mana nek? Ya wis ae rono ya. Yo, tak Aku terke. pengen nonton sing apik-apik nang kono. Yo. Wis, iki. Yo. Pak. Lo pinggir Pak. Ngomong-ngomong, Mas. Eceng gondok seringkali dianggap gulma oleh masyarakat karena tumbuhan akuatik ini tumbuh dengan cepat dan bisa memenuhi danau ataupun sungai dalam waktu yang singkat. Tapi di sekitar rawapening ini biasa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan. Jadi wajar aja yo kalau kalian sering menemui orang lagi jemur eceng gondok. Terus, Pak. Karena tahapan awal dalam memanfaatkan eceng gondok ini adalah dengan menjemurnya. Butuh waktu lama yo sampai benar-benar kering. Soalnya eceng gondok segar biasanya mengandung kadar air lebih dari 94%. Oh, iki to. Pak Sofi, kita mau ikut belajar ya, biar bisa bikin kerajinan dari eceng gondok ini. Jadi ada dua teknik pembuatan kerajinan eceng gondok. Yang pertama itu ada teknik tempel ya Pak ya, dan ada teknik kepang. Nah, ini biasanya ditempelin di sini mahkotanya ya Pak ya, atau jamangnya. Untuk yang ditempel, biasanya harus dibelah lebih dulu eceng gondoknya. Eceng gondok yang dikepang juga beragam.
Ada kepang besar dan ada kepang kecil, tergantung peruntukannya. Kalau kepang kecil seperti ini, biasanya digunakan sebagai rambut yang ditempel pada mahkota. Bekat mau makanya gaya apa toh? Ki. Aku udah digelang. Kaya ngono lho, aku dadine ngene iki. Wow. Alah gaya. Ora gaweanku ya. Diwangi bapak. Ora mboten ya Pak nggih. Di tangan terampilnya, gulma tak terpakai dari rawa pening ini disulap menjadi berbagai kerajinan cantik. Seperti vas bunga, gelang, dan yang jadi andalan ini nih, seperangkat kostum pertunjukan. Piye, wis cocok jadi penari tradisional belum? Siap dong. Ayo maju, ayo terus, ayo. Aku lagi bersaing Ki dengan timnya Zafran. Cara mainnya gampang kok. Cukup tarik pelepah kelapa yang dinaiki rekan setimnya. Kemudian adu siapa cepat sampai bolak-balik. Hehehe, sayangnya makin besar badan bukan malah jadi kelebihan yo. Nariknya justru makin berat. Aku yang gantian narik aja nggak bisa ngejar timnya Zafran. Cepet banget mereka. Ya pasrah wis, udah pasti kalah. Kayak Mbak Dini bawa apa ya? Kayaknya kok enak. Ya apa Mbak? Loh, kok enak lo nyai? Ya ya Mbak ya. Ojo aja iki gak acara Lho apa aku pengen ya Mbak. mangan Mbak Sol. Oh ya wis, nek ngono ya wis. Ya wis, iki ngono iki. Walah, ya wis yuk, bantuin Mbak Sol wae buat bikin apem pasungnya. Kiki, kita berbencar lagi yo. Aku sama anak-anak ini mau cari buah binaung dulu buat bahan campuran pembuatan apem. Kamu langsung wae ke Ibu Sol. Oh, iki toh. Siap. Yuk, Cah, cari buah binaungnya. Nah, sekarang kita lagi cari buah binahong. Ini untuk bahan campuran untuk membuat apem pasung. Ini kurang oke loh. Ayo golek neh rono yo. Ayo. Nih. Binahong merupakan tanaman merambat yang Iya, sering kayak gini. ditanam di pekarangan rumah. Nggak heran ya lur, lawang tanaman ini termasuk sebagai tanaman obat. Selain bisa diolah, ternyata buah binahong ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati luka luar. Nah, ini kebetulan habis main, lecet. Tak obatannya yo. Selain buahnya, daunnya juga bisa loh digunakan sebagai obat karena bisa sebagai antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Lagi, ayo gomle. Wis akeh kicah. Yuk, go balik. Nyoki, buah binahongnya dapat banyak toh? Tuh, apa niku Mas? Oh, Mbak. Buah binahongnya. Terus ya Mas? Iya, Mbak. Siap. Sekalian tak panasin yo airnya. Nah, tanaman binahong ini selain bisa dibuat jamu, bisa juga dibuat pewarna makanan karena warnanya sangat pekat. Makanya tak cariin yang banyak kui, biar makin mantep warnane. Nggak susah kok, cukup dipenyet-penyet gitu aja, udah keluar semua warnanya. Nah, bahan pewarna dari binahong ini bisa langsung ditambahkan ke dalam adonan yang sudah mengembang. Untuk apem pasung ini ada beberapa warna yo. Ada yang merah, kuning, hijau, dan original. Setelah adonan jadi, tinggal dimasukkan dalam cetakan kerucut dari daun pisang. Oh iya, selain buat pewarna, buah binahongnya juga bisa loh buat tambahan topping di atasnya. Mas, Ki, bisa wis mateng Ki. Sip. Nek wis, kene, ndang dikukus. Oh iya, masak apem ini cukup lama yo.
Minimal butuh waktu setengah jam sampai benar-benar matang dan mengembang. Wow. Setelah itu, baru deh apem pasung siap dihidangkan. Sip, yuk kita icipi dulu sebelum dibawa ke acara susuwangan. Jadi apem pasung ini merupakan jajanan khas dari Jawa dan biasanya apem pasung ini jajanan yang wajib ada di acara susuwangan. Untuk rasanya dia manis dan lembut. Sebenarnya di beberapa tempat apem berbentuk kerucut ini identik dengan acara kematian masyarakat Jawa. Tapi di daerah lain biasanya ada juga yo pada tradisi ruahan sebelum Ramadan. Kalau di sini yo iki selalu ada saat acara susuwangan. Mas, ikut mas, kono. Masih dalam rangka persiapan tradisi susuwangan. Aku lagi mau cari bambu dulu yo. Kali ini kita lagi cari bambu untuk wadah buntil ketika dibakar. Nah, ini kita carinya bambu yang udah tua namun masih basah. Bambu ini digunakan untuk wadah buntilnya nanti. Makanya dipilih yang sudah tua tapi masih basah seperti ini. Jadi tidak pecah, tapi tidak mudah terbakar juga. Jenis bambunya bisa apa saja. Bisa bambu tali, bisa bambu petung, dan sebagainya. Sip, wis rampung iki. Tinggal dibersihkan sedikit, terus dibawa pulang. Wis tunggu iki sama Ki dan ibu-ibu. Buntil adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah yang terdiri dari parutan kelapa, campuran teri atau rebon, dan bumbu-bumbu yang dibungkus dengan daun pepaya atau daun talas. Kali ini yang digunakan untuk membungkus adalah daun pepaya yo. Beda dengan daun talas yang sering menimbulkan gatal. Daun pepaya ini nggak bakal gatal Ki. Jadi tenang yo. Cuma seringkali ada rasa pahitnya kalau daun pepaya. Hati-hati yo Ki, harus masak yang bener. Nah, biasanya warga sini untuk ngilangin rasa pahit di daun pepayanya kita pakai tanah ini. Tanahnya kita campurin saat direbus. Oh iya, bahan untuk isian buntilnya ada yang dalam keadaan mentah langsung dibungkus dengan daun pepaya baru dimasak. Ada juga yang disangrai dulu seperti ini. Nah, karena sekarang bukan mau masak buntil kuah banyak seperti biasanya, jadi lebih baik disangrai dulu biar isiannya sudah mateng. Setelah itu, baru deh bungkus dengan daun pepaya yang sudah direbus dengan tanah liat sebelumnya. Cara dibungkusnya yang dibuntel seperti ini adalah alasan kenapa makanan yang satu ini disebut sebagai buntil. Oh iya, nih potongan bambu yang tadi aku cari. Nggak telat toh nganternya. Sekarang aku siap-siap gabung dengan bapak-bapak yo buat acara susuwangan. Masyarakat Jawa adalah salah satu suku yang masih menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hal yang dilakukan memiliki makna dan filosofi. Salah satunya adalah tradisi susuwangan yang akan aku ikuti. Nah, kali ini saya bersama warga berbondong-bondong menuju wangan atau irigasi pertanian ya Pak ya? Nah, ini tradisi ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Situ ya Pak? Monggo Pak, satu tepi Pak. Masih. Oh beriku? Oke. Biasanya dilakukan setiap hari Sabtu Kliwon di bulan besar atau Zulhijjah. Tradisi ini dilakukan di wangan atau irigasi air yang langsung menuju sawah lahan pertanian. Ayam ini akan disembelih sebelum acara susuwangan dimulai. Untuk memulai tradisi susuwangan ini dilakukan pemotongan ayam terlebih dahulu, yaitu di tempat di atas aliran wangan ya Pak ya, yang menuju langsung ke lahan pertanian warga.
darah yang dialirkan ke air dengan harapan sawah yang dialiri mendapatkan berkahnya, sehingga mendapatkan panen yang melimpah. Berikutnya adalah kerja bakti membersihkan wangan. Ya, tradisi susuk wangan ini merupakan tradisi bersih sungai atau wangan. Tradisi ini merupakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat sini kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena lewat aliran air wangan ini, lahan pertanian masyarakat dapat tercukupi airnya. Nggak cuma membersihkan aliran air, kadang ada juga kegiatan membersihkan bendungan air sekaligus membagi aliran air agar distribusi air tersebar merata. Wah, kayak kayu bakar, Mas. Oh iya, setelah bantu warga membersihkan wangan, aku mau bantu Mas Ndut dulu buat cari kayu. Nah, kayu ini yang akan digunakan untuk membakar ayam yang disembelih tadi. Sip, kayunya sudah terkumpul semua. Wes, dan dibakar yuk Mas ayamnya. Oh, ini kok. Oke, Mas. Wah, pas banget Iki. Lagi bakar ayam, Kiki dan ibu-ibu sudah datang bawa seluruh makanannya. Pas banget tuh. Nih, kita udah bawain semua makanan yang dibutuhkan, termasuk buntil dalam bambunya. Minta tolong dibakar sekalian ya, Pip. Sip, tak lanjut ke nih, bakar buntile. Nah, ini nih puncak dari tradisi susuk wangan, yaitu bakar ayam yang telah disembelih tadi, dan ini juga ada buntil. Mas, ini cocok banget, Mas. Benar kesel, bersih wangan, habis itu kita makan-makan bareng. Seger iki. Buntil ini sengaja dimasak dalam bambu agar teksturnya lebih kering dan liat. Belum lagi agar kuahnya tidak terlalu banyak. Jadi lebih mudah yuk disantap di alam terbuka seperti ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, di sini nih kerukunan masyarakat Pianggang Sumomono Semarang terlihat. Setelah masakan semua disediakan ya Pak ya? Ya. Mulai dari bucu, terus ada apem pasung, terus ada ingkungnya. Saatnya kita makan bersama. Monggo Pak! Monggo Bu! Wah. Acara susuk wangan ini biasanya dilakukan lebih ramai dari ini yo. Bisa skala desa sampai kecamatan. Tapi karena masih masa pandemi, yo dilakukan secara sederhana saja. Acara susuk wangan ini hanya dihadiri oleh satu RT, oleh warga yang tempat tinggalnya berdekatan langsung dengan wangan. Pak, monggo Pak, dirawat Pak. Monggo. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai yo, biar semua tradisi dengan kearifan lokalnya tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya.